dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi sampling audit dalam pengujian substantif detail transaksi dan detail saldo. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Maria Barekwelan NIM 103, teman saya Ariyati Permatasari NIM 118, Novika Lisa Setianingsi NIM 90, Fandi Simenpeni NIM 119. Yang pertama, sampel presentatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu sampel representatif adalah dengan melakukan audit terhadap keseluruhan populasi. Ada dua resiko yang terjadi dalam sampel representatif, yaitu yang pertama, resiko non-sampling adalah resiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Yang kedua, resiko sampling adalah resiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Berikut sampling statistik dalam sampling dan sampling non-statistik serta pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Metode sampling audit dibagi menjadi dua golongan besar, yakni sampling statistik dan sampling non-statistik. Kedua kategori ini berupa karena keduanya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, merencanakan sampel, yang kedua, memilih sampel dan melakukan pengujian, yang ketiga, mengevaluasi hasil. Berikut pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Apabila menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak atau random yang setiap unsur populasinya memiliki probabilistik yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Sedangkan dalam pemilihan sampel non-probabilistik, auditor memilih unsur sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya, tidak menggunakan metode probabilistik. Berikut penerapan sampling statistik dan non-statistik dalam praktik serta metode pemilihan sampel. Apabila menggunakan metode sampling statistik atau metode non-statistik, penerapannya hendaknya dilakukan dengan cermat. Dan apabila digunakan sampling statistik, sampelnya yang probabilistik dan harus digunakan metode evaluasi statistik yang tepat terhadap hasil sampel untuk menghitung besarnya risiko sampling. Yang berikut, metode pemilihan sampel non-probabilistik terdiri dari yang pertama, pemilihan sampel langsung, yang kedua, pemilihan sampel blok, yang ketiga, pemilihan sampel sembarang. Berikut metode pemilihan sampel probabilistik terdiri dari yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana, yang kedua, pemilihan sampel statistik, yang ketiga, pemilihan sampel probabilistik sistematik, yang keempat, pemilihan sampel berjenjang. Berikut pemilihan sampel untuk tingkat penyimpangan adalah auditor menggunakan sampel dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk menaksir presentasi unsur-unsur dalam suatu populasi yang berisi suatu karakteristik atau atribut. Ada beberapa jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi, yaitu yang pertama, penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan klien, yang kedua, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi, yang ketiga, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi detail saldo akun. Berikut penerapan pemilihan sampel audit non-statistik. Penetapan tujuan pengujian audit. Tujuan pengujian harus ditetapkan sesuai dengan siklus transaksi yang akan diuji. Biasa auditor merumuskan tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menguji efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua, menentukan apakah transaksi berisi kesalahan penyajian rupiah. Ketiga, menentukan apakah sampling audit bisa diterapkan. Audit sampling bisa diterapkan apabila auditor merencanakan untuk memperoleh kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Auditor juga harus melihat ke program audit dan memilih prosedur mana yang bisa diterapkan dengan menggunakan sampling audit. Berikut merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. Apabila akan menggunakan sampling audit,
auditor harus merumuskan karakteristik atau atribut yang akan diuji dan kondisi-kondisi penyimpangan. Apabila atribut tidak dirumuskan di muka dengan cermat, para staf audit yang melaksanakan prosedur audit tidak memiliki pegangan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Berikut perumusan populasi adalah unsur-unsur yang ingin digeneralisasi oleh auditor. Auditor harus menguji kelengkapan populasi dan detail keterkaitan sebelum suatu sampel ditarik untuk memastikan bahwa semua unsur populasi memiliki kesempatan untuk dipilih. Perumusan unit sampling. Unit sampling adalah unit fisik yang berkaitan dengan nomor-nomor acak yang akan digeneralisasi oleh auditor. Penetapan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Penetapan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi atau tolerable expression rate untuk setiap atribut membutuhkan pertimbangan profesional auditor. TR mencerminkan tingkat penyimpangan tertinggi yang bisa diterima auditor dalam suatu pengendalian yang sedang diuji dan masih dapat disimpulkan bahwa pengendalian berjalan efektif. Yang berikut merumuskan resiko yang bisa diterima untuk menetapkan resiko pengendalian terlalu rendah. Apabila auditor menarik sampel, maka berhadapan dengan resiko keliru dalam mengambil kesimpulan tentang populasi. Kecuali apabila populasi diuji 100%, hak ini berlaku baik untuk sampling statistik maupun sampling non-statistik. Untuk sampling audit dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, resiko tersebut disebut resiko yang bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah. Menaksir tingkat penyimpangan populasi. Auditor harus menaksir di muka tingkat penyimpangan populasi untuk merencanakan ukuran sampel yang tepat. Apabila taksiran tingkat penyimpangan populasi rendah, maka ukuran sampel yang relatif kecil akan memuaskan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi sebagaimana ditetapkan auditor, karena hanya diperlukan suatu tingkat ketepatan taksiran yang rendah. Yang berikut menentukan ukuran sampel awal. Ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal untuk sampling audit yang terdiri dari ukuran populasi, TR, Aracer, dan EPER. Auditor menggunakan sampling non-statistik. Yang berikut, sensitivitas ukuran sampel terhadap suatu perubahan dalam faktor penentu. Untuk memahami konsep tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu 4 faktor yang ada dalam menentukan ukuran sampel awal. Itu yang pertama, memilih sampel. Auditor harus memilih unsur-unsur dalam populasi yang akan diikutsertakan dalam sampel. Auditor dapat melakukan pemilihan sampel dengan metode probabilistik dan non-probabilistik. Yang kedua, melaksanakan prosedur audit. Auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa unsur-unsur dalam sampel untuk menentukan apakah unsur tersebut konsisten dengan definisi dari atribut dan dengan mencatat semua penyimpangan yang ditemukan. Yang berikut, generalisasi dari sampel ke populasi. Tingkat penyimpangan sampel dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel sesungguhnya. SR sama dengan jumlah penyimpangan sesungguhnya dibagi dengan ukuran sampel sesungguhnya. Yang berikut, menganalisis penyimpangan untuk setiap atribut dan mengevaluasi apakah penyimpangan sesungguhnya kemungkinan lebih besar dari tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Auditor harus menganalisis penyimpangan individual untuk menentukan titik lemah dan dalam pengendalian intern yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Yang selanjutnya ada memutuskan akseptabilitas populasi, yaitu pada saat melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, kebanyakan auditor yang menggunakan sampling non-statistik mengurangkan SER dari TER dan mengevaluasi apakah selisihnya cukup besar. Merevisi TER atau ARACR. Alternatif ini harus diikuti hanya apabila auditor telah berkesimpulan bahwa spesifikasi aslinya terlalu konservatif. Selanjutnya, memperbesar ukuran sampel. Peningkatan dalam ukuran sampel akan berpengaruh pada penurunan kesalahan sampling apabila tingkat penyimpanan sampel sesungguhnya tidak meningkat.
Nah, selanjutnya merevisi penetapan resiko pengendalian, yaitu apabila hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi tidak mendukung penetapan resiko pengendalian pendahuluan, auditor harus merevisi penetapan resiko pengendalian ke atas. Yang selanjutnya, berkomunikasi dengan komite audit atau manajemen. Komunikasi sangat diperlukan. Apabila auditor memutuskan bahwa pengendalian internal tidak berjalan dengan efektif, manajemen harus diberi informasi secepatnya. Yang selanjutnya, pendokumentasian yang memadai. Auditor harus menyimpan catatan yang memadai tentang prosedur-prosedur yang telah dilakukan, metode yang telah digunakan dalam memilih sampel dan pelaksanaan pengujian, hasil yang diperoleh dari pengujian dan kesimpulan yang telah dicapai. Yang berikutnya itu ada sampling audit statistik. Ringkasan tahapan dalam sampling audit, yaitu yang pertama ada perencanaan sampel. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Yang ketiga, merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan populasi unit sampling. Yang keenam, menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Menetapkan penetapan resiko pengendalian terlalu rendah bisa diterima. Menaksir tingkat penyimpangan populasi, menentukan ukuran sampel awal. Memilih sampel. Melaksanakan pengujian. Mengevaluasi hasil, generalisasi dari sampel ke populasi penyimpangan sesungguhnya. Dalam sampel ukuran sampel sesungguhnya, resiko bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian. Yang ke-13, analisis penyimpangan. Yang ke-14, memutuskan akseptabilitas populasi. Yang berikutnya ada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi dari sejumlah karakteristik spesifik. Distribusi sampling memungkinkan auditor membuat pernyataan probabilitas tentang kemungkinan keterwakilan setiap sampel yang ada dalam distribusi. Sebagai contohnya, ini di bawah ini jumlah penyimpangan, presentasi penyimpangan, probabilitas kumulatif. Yang berikutnya ada penggunaan tabel. Yang pertama, pilih tabel yang cocok dengan ARACR. Yang kedua, tentukan lokasi TER pada bagian atas tabel. Yang ketiga, tentukan lokasi EPER pada kolom yang kiri. Yang keempat, baca kolom TER yang sesuai ke bawah hingga memotong baris EPER yang sesuai. Yang selanjutnya, pengaruh dari ukuran populasi. Auditor mengabaikan ukuran populasi dalam menentukan ukuran sampel awal. Teori statistika menunjukkan bahwa pada populasi di mana diterapkan sampling atribut ukuran populasi hanya menjadi pertimbangan kecil dalam menentukan ukuran sampel. Yang berikutnya, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang pertama, memilih sampel. Yang kedua, melaksanakan prosedur audit. Yang berikutnya ada generalisasi dari sampel ke populasi menggunakan tabel. Kebutuhan akan pertimbangan profesional. Salah satu kritik terhadap pemakaian sampling statistik adalah bahwa metode statistik telah mengurangi penggunaan pertimbangan profesional auditor. Perbandingan tentang 14 tahapan yang dibahas pada bab ini untuk sampling non-statistik dan sampling atribut menunjukkan bahwa kritik tersebut tidak sepenuhnya benar. Yang berikutnya ada sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang berikutnya ada sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Jenis pengujian pengendalian, apa yang diukur, efektivitas operasi pengendalian internal. Yang berikutnya ada seperti yang di slide. Selanjutnya, auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk menentukan apakah tingkat penyimpangan dalam populasi cukup rendah untuk menurunkan taksiran risiko pengendalian dan dengan demikian mengurangi pengujian rinci saldo. Yang berikutnya ada sampling non-statistik. Seperti yang di slide berikut, tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo, tahapan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Ada perencanaan sampel, seperti yang telah dibacakan sebelumnya. Yang berikutnya ada sampling non-statistik. Tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo,
Tahapan sampling audit untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substansi transaksi. Merencanakan sampel seperti ini yang seperti sudah saya bacakan di slide sebelumnya. Sama, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Ini juga sudah saya bacakan di slide sebelumnya. Ada memilih sampel, melaksanakan prosedur audit, mengevaluasi hasil, generasi dari sampel ke populasi, menganalisis kesalahan penyajian, memutuskan akseptabilitas populasi. Selanjutnya, menetapkan tujuan pengujian audit. Sampel untuk pengujian rinci saldo digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Nomor 2, memutuskan apakah sampling audit bisa ditetapkan. Sampling audit ditetapkan apabila auditor merencanakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. 3. Merumuskan kesalahan penyajian. Karena sampling audit untuk pengujian rinci saldo untuk mengukur kesalahan penyajian moneter, suatu kesalahan penyajian terjadi apabila unsur sampel kesalahan penyajian. 4. Merumuskan populasi. Dalam pengujian rinci saldo, populasi didefinisikan sebagai unsur-unsur yang membentuk populasi rupiah yang tercatat dalam pembukuan. Kelima, merumuskan unit sampling. Untuk sampling non-statistik, dalam pengujian audit saldo, unit samplingnya hampir selalu berupa unsur yang membentuk saldo akun. 6. Menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Setiap kali kesalahan penyajian bisa ditoleransi diturunkan auditor, maka ukuran sampel yang dibutuhkan harus dinaikkan untuk saldo akun atau kelompok transaksi yang bersangkutan. 7. Menetapkan resiko bisa diterima untuk keliru menerima. Resiko bisa diterima untuk keliru menerima atau adalah besarnya risiko yang biasa diterima auditor dalam menerima suatu saldo akun sebagai saldo yang benar, padahal kesalahan penyajian yang sesungguhnya melampaui kesalahan penyajian bisa ditoleransi. 8. Menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Auditor biasanya membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dan dengan menaksir risiko bawaan, mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif, transaksi, dan pengujian analitis yang telah dilakukan. 9. Memilih sampel. Auditor akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian setiap metode, termasuk pertimbangan biayanya. Untuk sampel berstrata, auditor memilih sampel secara independen dari setiap strata. 10. Melaksanakan prosedur audit. Untuk melaksanakan prosedur audit, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah berisi kesalahan penyajian. Slide selanjutnya. Generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan melakukan proyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi, mempertimbangkan kesalahan sampling dan risiko sampling. Ke-12, menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. 13. Tindakan apabila populasi ditolak. Yang pertama itu ada mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. Kedua, memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. 3. Menaikkan ukuran sampel. 4. Menyesuaikan saldo akun. 5. Meminta klien untuk mengoreksi populasi. 6. Menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Slide selanjutnya, sampling unit monitor. Sampling unit monitor atau monetary unit sampling, biasa disingkat dengan MUS, adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rinci saldo. Untuk pengujian rinci saldo karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah atau mata uang lainnya. 1. Perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika.
Yang pertama itu rumusan unit sampling adalah rupiah individual. Kedua, ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan. Ketiga, pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Keempat, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formulasi statistik. 5. Pemilihan sampel diukur dengan menggunakan PSS. Slide selanjutnya, kedua, generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MOS. Ada 4 aspek untuk melakukan hal tersebut dengan MOS. Yang pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Ketiga, auditor harus membuat suatu asumsi tentang persentase kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajiannya. 4. Apabila digunakan MOS, hasil statistik disebut batas kesalahan penyajian. Slide selanjutnya, ketiga, generalisasi menggunakan MOS dari sampel ke populasi seandainya tidak ditemukan kesalahan penyajian. Yang pertama, A. Asumsi 1. Jumlah lebih saji adalah 100% dari jumlah kurang saji 100% juga. Batas kesalahan penyajiannya pada area 5% adalah itu batas atas kesalahan penyajian sama dengan Rp1.200.000 dikali 3% dikali 100% sama dengan Rp36.000. Batas bawah kesalahan penyajian yaitu Rp1.200.000 dikali 3% dikali 100% sama dengan Rp36.000. Asumsi kedua, jumlah lebih saji 10%, jumlah kurang saji 10%. Batas kesalahan penyajian pada area 5%. Itu batas atas kesalahan penyajian sama dengan Rp1.200.000 dikali 3% dikali 10% sama dengan Rp3.600. Batas bawah kesalahan penyajian sama dengan Rp1.200.000 dikali 3% dikali 10% sama dengan Rp3.600. Selanjutnya asumsi ketiga, jumlah lebih saji 20%, jumlah kurang saji 200%. Batas kesalahan penyajian pada area 5% adalah batas atas kesalahan penyajian sama dengan Rp1.200.000 dikali 3% dikali 20% sama dengan Rp7.200. Batas bawah kesalahan penyajian sama dengan Rp1.200.000 dikali 3% dikali 200% sama dengan Rp72.000. Keempat, generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian. 4 aspek untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, tetapi dengan modifikasi sebagai berikut. Jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisahkan dan kemudian digabungkan. Terus selanjutnya dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda untuk setiap kesalahan penyajian, termasuk non-kesalahan penyajian. Selanjutnya, tindakan apabila sebuah populasi ditolak. Apabila salah satu atau kedua batas kesalahan penyajian berada di luar batas yang bisa ditoleransi dan populasi dipandang tidak bisa diterima, auditor memiliki beberapa opsi. Selanjutnya menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MOS. Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel untuk MOS sama dengan yang digunakan untuk sampel atribut unit fisik dengan menggunakan tabel sampling atribut. Selanjutnya ada materialitas, merupakan dasar untuk penentuan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang akan digunakan. Apabila kesalahan penyajian dalam pengujian non-MOS diperkirakan terjadi, maka kesalahan penyajian bisa ditoleransi, bisa secara material lebih kecil dari jumlah tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu asumsi tentang presentasi rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Itu hal ini juga membutuhkan pertimbangan auditor yang harus didasarkan pada pengetahuan auditor tentang klien dan pengalaman di masa lalu dengan klien yang bersangkutan. Dan apabila digunakan asumsi kurang dari 100%, asumsi tersebut harus dipertanggungjawabkan. Artinya, auditor harus bertanggung jawab atas asumsi yang dikeluarkan, baik itu di bawah dari 100% atau tepat dari 100%. Yaitu estimasi tingkat penyimpangan populasi. Jadi di sini apabila diperkirakan terdapat kesalahan penyajian, jumlah total rupiah kesalahan penyajian yang diperkirakan dalam populasi ditaksir dan kemudian dinyatakan sebagai presentasi dari nilai populasi per buku. Jadi nilai populasi per bukunya itu
itu didapatkan dari taksiran atas populasinya. Terus selanjutnya itu slide berikutnya itu MUS. Jadi dari MUS ini memiliki dua kelemahan teman-teman. Jadi kelemahan yang pertama itu total batas kesalahan penyajian yang dihasilkan apabila ditemukan kesalahan penyajian bisa terlalu tinggi untuk digunakan oleh auditor. Terus hal ini disebabkan oleh metode evaluasi yang secara invariant kooperatif apabila ditemukan kesalahan dan penyajian yang sering menghasilkan batas yang jauh melebihi materialitas. Untuk kelemahan yang kedua, MUS sendiri itu tidak praktis untuk memilih sampel PPS dari populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Artinya dia ini lemah jika tanpa bantuan komputer. Selanjutnya itu ada sampling variable. Nah, dari sampling variable ini hampir tidak jauh berbeda tujuannya hampir tidak jauh berbeda sama non-statistik. Sampling non-statistik yaitu memiliki tujuan yang sama, itu mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Jadi seperti halnya sampling non-statistik, apabila auditor menentukan bahwa jumlah kesalahan penyajian adalah jumlah yang bisa ditoleransi, auditor akan menolak populasi dan pengambilan tindakan tambahan. Untuk slide berikutnya itu distribusi sampling. Jadi auditor tidak mengetahui nilai min atau nilai rata-rata dalam distribusi sampling itu kesalahan penyajian dalam populasi. Distribusi jumlah kesalahan penyajian atau nilai per audit. Karakteristik populasi ini harus diestimasi atau ditaksir sampel yang sudah merupakan tujuan dari pengujian audit. Yaitu min dalam sampel berikutnya itu berikut ada keterangannya itu X yang merupakan nilai min dari unsur sampel, terus XJ yang merupakan nilai dari setiap unsur sampel individu, N yang merupakan ukuran sampel. Sebenarnya itu inferensi statistik. Nah, di sini pada umumnya apabila sampel diambil dari suatu populasi dalam suatu audit yang sesungguhnya, auditor tidak mengetahui karakteristik populasi dan biasanya hanya satu sampel yang diambil dari populasi. Jadi di sini hampir samanya kayak metode yang berikutnya yang tadi. Di sini untuk pengambilan sampelnya itu diambil dari beberapa populasi, hanya diambil satu oleh auditor. Selanjutnya itu metode variabel. Nah, di sini auditor menggunakan proses inferensi statistik di atas untuk semua metode sampling variabel. Jadi berikut itu ada beberapa metodenya. Yang pertama itu metode estimasi selisih. Jadi di sini auditor menggunakan estimasi selisih untuk mengukur jumlah taksiran kesalahan penyajian total dalam suatu populasi. Jadi apabila baik nilai menurut buku maupun nilai menurut audit tersedia untuk setiap unsur dalam sampel biasanya terdapat pada setiap audit. Untuk metode yang kedua ada estimasi rasio. Nah, estimasi rasio ini di sini hampir mirip sama metode yang pertama. Jadi di sini auditor menghitung rasio antara kesalahan penyajian dan nilai bukunya dan memproyeksikan hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. Untuk selanjutnya itu metode statistik berjenjang. Nah, dari metode statistik berjenjang ini adalah metode sampling yang dimana semua elemen dalam total populasi itu ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Dari setiap populasi itu kemudian diuji secara independen. Khususnya itu ilustrasi penggunaan estimasi solusi. Jadi untuk ilustrasinya itu untuk melukiskan konsep dan metodologi sampling variabel. Di sini kita telah membeli estimasi selisih dengan menggunakan pengujian hipotesis karena relatif sederhana. Selanjutnya itu apabila metode ini dipandang bisa dipercaya pada suatu situasi tertentu, kebanyakan auditor menggunakan pada metode sampling variabel yang lainnya. Yang berikut, merencanakan sampel dengan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama itu ada dengan menetapkan tujuan pengauditan. Nah, di sini tujuan itu ditetapkan itu untuk menentukan apakah piutang sebelumnya itu mempertimbangkan cadangan kerugian piutang yang mengandung kesalahan pengauditan atau penyajian material. Nah, di sini ada yang tahap keduanya itu memutuskan apakah sampling audit itu bisa diterapkan. Nah, sampling audit itu diterapkan dalam konfirmasi atau piutang usaha karena piutang yang terlalu besar jumlahnya. Yang ketiganya itu merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Ini adalah kesalahan penyajian yang dilakukan klien yang ditetapkan oleh konfirmasi pada setiap akun atau prosedur alternatif. Selanjutnya itu merumuskan populasi. Nah, di sini pada merumuskan populasi itu ukuran populasi ditentukan dengan cara dihitung. Nah, seperti halnya untuk sampling yang atribut, di sini perhitungan yang akurat jauh lebih penting dalam sampling variabel karena ukuran populasi itu langsung mempengaruhi ukuran sampel dan perhitungan batas presesi. Untuk selanjutnya memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Nah, di sini dalam pemilihan sampel itu harus menggunakan metode pemilihan sampel yang probabilistik, seperti penjelasan tadi. Selanjutnya itu melaksanakan prosedur audit. Jadi
Untuk konfirmasi kesalahan penyajian adalah selisih antara jawaban konfirmasi dengan saldo yang tercantum dalam pembukaan klien setelah direkonsiliasi dengan semua selisih karena faktor waktu. Terus selanjutnya itu ada menilai hasil sampel. Jadi di sini relasi dari sampel ke populasi. Jadi dalam konsep sampling non statistik dan estimasi selisih akan mencapai hasil yang sama, yaitu ketika dilakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Kedua yaitu mengukur metode kemungkinan kesalahan penyajian dalam populasi berdasarkan hasil sampel dengan catatan estimasi selisih menggunakan pengukuran statistik untuk menghitung confidence limit. Selanjutnya itu ada menganalisis kesalahan penyajian. Nah, di sini tidak ada perbedaan antara analisis kesalahan penyajian pada metode non statistik. Di sini hampir sama di mana auditor harus mengevaluasi kesalahan penyajian untuk menentukan penyebab kesalahan penyajiannya. Terus selanjutnya itu yang terakhir untuk menentukan akseptabilitas populasi. Jadi ini untuk menetapkan apakah populasi bisa diterima atau apabila auditor menggunakan metode statistika, auditor harus mendasarkan pada aturan. Jadi ini aturan pertama apa? Jadi apabila dua sisi interval confidence itu untuk kesalahan penyajian berada pada plus atau minus kesalahan penyajian, itu bisa ditoleransi, maka auditor akan menerima hipotesis bahwa nilai per buku itu tidak mengandung kesalahan penyajian material. Yang terakhir satunya lagi itu tindakan apabila hipotesis ditolak. Jadi ini tindakan yang diambil adalah dalam menerima populasi dengan cara ini, itu auditor harus mengambil risiko 10% keliru, yaitu bahwa populasi sesungguhnya itu mengandung kesalahan penyajian material, namun demikian berdasarkan pertimbangan perencanaan auditor tingkat risiko itu adalah tepat. Jadi auditor sudah menentukan bahwa risiko itu diambil sesuai dengan perencanaan dan tingkat risiko yang sesuai dari pendapat auditor. Jadi sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya terima kasih untuk sudah mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih.